Alhamdulillah telah dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam satu duduk di tengah-tengah majlis taklim, yaitu majlis taklim Rasul. Allah ingin kita berdekatan dengan Nabi Muhammad. Allah pengen kita dapat keuntungan. Allah yang pilih, Allah yang tunjuk. Ini orang apa yang namanya Udin misalnya datang ke majlis taklim Rasulullah. Di mana? Di tempat guru kita. Lalu malaikat mengatakan, ya Allah, ulul uyuh mencatat satu langkahnya pahala. Uyuh ulul malaikat, ulul uyuh ya Allah. Tapi namanya malaikat ada dabang yang namanya uyuh. Maksud dalam arti apa? Ini malaikat beruntung, ini orang satu langkah dicatat pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa? Untuk dia mendapatkan surga Allah melalui jalan ke majlis taklim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah yang tunjuk kita. Maka kita banyak alhamdulillah. Alhamdulillah. Orang lain belum tentu dapat kebahagiaan kayak kita sekarang ini. Tapi banyak orang-orang yang dipilih oleh Allah untuk datang ke majlis taklim dibarengi dengan godaan syaitan yang rajim. Apa godaannya? Begitu hujanan dingin. Bagaimana dengan Nabi dakwanya? Syaitan tidak bakal mau untuk orang itu dipilih oleh Allah masuk ke majlis taklim dengan gampang. Syaitan itu pasti goda. Maka ketahuilah setiap manusia yang hidup di dunia ini pasti punya masalah ujian. Ya, hampir kayak apa orang ujian datang terus dia minta banyu, tetap aja ujian pasti datang. Nah, dia juga ujiannya, tapi nggak bisa berdoa. Maksudnya Muhammad. Maka ketahuilah malaikat mencatat dengan pahala. Itu pahala akan dikumpulkan oleh Allah untuk memberatkan timbangan amal kebaikan untuk kita nanti masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Itu malaikat tidak pernah korupsi. Gak mungkin satu lagi dah, 2, 3, 4, 5, satu lagi, gak mungkin. Kalau 1, 2, 100 gak mungkin. Gak bisa dilebihin, gak bisa dikurangi. Tetap terus gitu. Sampailah kita ke sini. Itu bukan kamu punya diri yang bahagia. Itu jalanan diinjak oleh orang yang mau duduk ke majlis taklim. Itu jalan diinjak bumi yang kita injak tadi. Itu berbahagia hidupnya. Jalan itu berbahagia. Mengatakan, wahai jalanan yang dikenyang, ketahuilah ulun minna undak, kata orang sini apa namanya? Aku narik kau, iya lo. Sekuwe. Apa katanya? Yang di jalan yang kita ingin itu berbicara kepada Allah. Ya Allah, alhamdulillah aku diinjak-injak oleh orang yang mau duduk ke majlis taklimnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu jalanan bicara kepada jalanan yang di seberang sana. Maka jalanan yang di sana malu dengan orang-orang yang jaga menginjak itu tanah, yang orang itu ribut dengan dunia dan tidak dibawa ke akhirat. Maka bangkrutlah dia. Maka alhamdulillah sampainya di majlis taklim kita mendengarkan yaitu lantunan salawat ala Nabi. Setelah itu mendengarkan Nabi Muhammad, risalah Nabi Muhammad, kita mendengarkan salawat kita bersama-sama.
Habis itu kita mendengarkan yaitu kajian ilmu, yang mana ilmu itu akan bisa menjalankan kita bisa lolos dari jembatan yang sangat mengerikan, yaitu jembatan Shiratal Mustaqim. Ada mungkin orang bungul bisa lolos dari sekarang. Apa maksud orang bungul? Orang bungul mengetahui dia itu ilmu, dia itu tidak mengetahui itu ilmu, sok tahu tentang ilmu. Ya katanya orang dijajahin ta'ani ilmu, orang bodoh menceritakan tentang ilmu agama, lalu ngomong agama seakan-akan cerita tentang tauhid. Nah, Allah Ta'ala yang menyuruhkan kita, Allah Ta'ala yang mengetulahkan kita, Allah Ta'ala yang menggerakkan kita, Allah Ta'ala dan kita tahu tentang ilmu, seakan-akan Allah itu dibuat seakan-akan pandir orang menyamani pandir kita. Alhamdulillah dan alhamdulillah. Kalau kita menjelek-jelekakan pemerintah 2 tahun kurungan. Kalau kita salah menafsirkan kalam atau tafsiran presiden, kita salah menafsirkan apa kata presiden, maka ketahuilah kodok akan masukkan kita ke penjara. Kenapa? Kau mempermainkan perkataan ketua yaitu Presiden Indonesia berkali-kali. Tetapi umat Nabi Muhammad main gampang saja untuk apa? Untuk mempermainkan Allah Ta'ala, seakan-akan Allah Ta'ala itu dibawa kawan atau menyamani pandir. Saya sering di kampung-kampung kalau sudah ngomong tauhid, kenalilah dirimu baru mengenali aku, lalu kayak sembayangan. Jadi sembahyang itu masih luput, belum sampai innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahu Akbar, bismillahirrahmanirrahim. Ulun pernah terjadi di daerah seberang sana. Allahu Akbar, bismillahirrahmanirrahim. Ada jamaah ulun. Assalamualaikum. Datang orang amang-amang kai-kai. Sembahyang sepuluh kau. Sembahyang apa kau? Sembahyang duhur. Belum sampai kau. Sampai kemana? Mekah. Belum sampai. Pernah terjadi kayak begitu? Pernah dengar ya? Belum sampai. Ini sampai kemana? Allah, belum sampai BPN, belum sampai kemana nih? Mau kemana nih? Kita mau ibadah, bukan mau jalan. Nah, mengenali diri yaitu rukun Islam ada 5. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa iqamus shalah wa ituz zakah wa shaum Ramadan wa hajju man istata'a sabila. 5 itu kalau kita kerjakan, kita tahu diri kita siapa. Pertama, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kita mengenal diri kita orang Islam. Ya. Kedua, wa iqamus shalah. Pangoler kadang duhur bagus. Asar baik, maghrib, cepat-cepat, isya, subuh, muring, kita mengenal diri kita dari sholat, pengoler, kadang, nah kita bilang, maka rukun Islam dikerjakan, itu mengenal diri, sholat, kita tahu diri kita orang-orang. Wa itu zakat, disuruh bayar zakat, pelikah kada kau punya GP, punya fulus, disuruh keluar zakat, diputar-putar, beli beras kan pakai duit kali, beli beras kan pakai duit kali. Jangan repot, jangan buru
ngomong sama guru, ulun mau hendak zakat fitrah guru kayak apa caranya? Ini ada duitnya guru. Pas kebetulan gurunya jual beras, akad di situ selesai. Ribet amat kita ambil belum dapat. Jangan repot, beli beras. Ilmu yang ada. Nah, lalu kita kena aja kena dulu belum subuh belum subuh hati-hati. Baca kapitra ini kalau sudah lewat subuh bayangin selesai lalu kita berkata batal zakatnya. You understand? Paham? Jadi buru-buru begitu pas waktu bayar zakat bawa duit jangan repot, ada tuan guru kita ikut apa kata tuan guru, jangan sok pinter gitunya. Kadang-kadang tak bisa narik kau yo kare ni gak pakai kare wala karo, datang bawa duit ke tempat tuan guru, beliau lebih paham, nanti dijelaskan sama tuan guru di musola. Nih buat siapa nih? Udah jangan bilang ngomong, kasih ke sini berasnya atau tidak bawa duit beli berasnya, nanti ada akad jual beli baru kita berniat untuk bayar zakat. Kadang-kadang kita repot, ada banyak duitnya itu kita apa? Diri kita seakan-akan pelit untuk bayar zakat, dikaryakan, yo deh. Diri kita nih bosom suruh puasa sabar kan puasa belum puasa deh tapi siang panas deh ini kita tahu kita ini orang gak penyabaran, gak suka sabar, disuruh puasa ada awal kita ulun jadi pasar jual wadai di depan mulut kompor bermacam-macam cara begitu supaya ada apa ikan kada puasa ada apa tawa amun sehat walafiat puasa ya benar mau sugi mau miskin mau korporat mau pejabat Islam wajib puasa. Nah diri kita yang tahu kita ini penyabar kan. Orang puasa itu disuruh sabar, disuruh nahan lapar, haus. Kita tahu diri kita siapa. Habib ada tahu Habib, ada guru, udah ngerokok aja dah, minum es kanan, kopi anak setiap hari. Udah apa? Kena kuat kita obat, Hei, engkau punya umur yang tahu siapa kau mati besok atau sekarang. Mungkin pian duluan baru ulun atau ulun karena pian dahulu bisa jadi. Gak ada yang tahu, jadi gak mesti nunggu tua walau muda. Kalau sudah innalillahi panggilan kepada malaikat Israel mau kada mau kareh mun kada kareh pasti datang lagi. Datang Israel datang memanggil dan tubuhku bertutur kaku. Betul tidak? Betul tidak? Ingat diri kita mengetahui diri kita dari hukum Islam aja dari iman. Jadi nggak ada lagi yang dikatakan belum sampai kada tamat sembahyang apalagi wana ubillah. Hei, kalau sakit boleh libur puasa, amun garing, bujur garing, jangan digaring apa, jangan. Bodoh tidak? Kalau garing, kalau miskin nggak bayar zakat, memang dia dapat zakat, bukan dapat mengeluarkan zakat. Kalau miskin, kalau haji nggak bisa naik haji, nggak usah repot, nggak usah ribut. Kalau nggak bisa naik haji, naikin hajinya aja, naikin aja. Ya lah, Bib, bini ulu pada haji, Bib, laki ulu pada haji. Doa ya Allah mudah-mudahan haji. Kalau nggak ada, mudah-mudahan nggak wajib bagi orang yang ada mampu. Tapi kalau sholat
amun sholat. Hei, mau sholat, mau bagus kah? Mau betapi aja kah? Ada baju? Mau pakai celana dodot kah? Mau pakai apakah? Di dalam tidak najis, dia wajib sembahyang walaupun dia tua, mau muda, sakit, kada sakit, mau meninggal, mau belum meninggal, dalam keadaan kaku, dalam keadaan begitu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, wajib sembahyang. Kalau sembahyang, kada ada urusan, kada ada mana belum sampai, ada. Mau miskin, mau kaya, mau sakit, mau gimana, mau kayak apa, mau pincang, mau sumbing, mau apa lagi? Mau bagaimana pun, salah, as-salah tetap harus dijalankan walaupun dia kayak apapun keadaannya. Tapi kalau yang lain bisa, karena ada dalilnya. Habis itu baru haji. Setelah haji sudah selesai, kita mengetahui itu semua, jangan sok tahu kita ini. Kebanyakan sok tahu. Datang ke warung kopi, cerita tentang tauhid, Allah Ta'ala menurut kita bisa bersolawat aja, mereka kada suruh sholat. Bengol. Buat apa Nabi Muhammad SAW Isra wal Mi'raj? Nah ini kadang-kadang kurangnya ilmu. Jadi jangan sok tahu. Kita datang ke tempat guru, kita ini sudah dikasih oleh Allah, yaitu mie instan, tinggal direbus saja, nggak perlu bikin bumbu, biar ustaz yang bikin bumbunya. Untuk apa? Untuk menikmati bagaimana bisa berdekat dengan Nabi Muhammad SAW, bisa bagaimana diterimanya ibadah kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka alhamdulillah di tempat majlis taklim Rasulullah ini yang kita harus, kalau bisa kita bawa anak-anak kita, saudara kita, istri kita, yang istri bawel, insya Allah duduk di majlis taklim ini ada bawel lagi. Laki yang medit nggak mau ngasih nafkah, duduk di sini dibawa oleh istrinya, insya Allah suami yang pelit tadi tidak jadi pelit. Kenapa? Allah hatinya Allah bersihkan, Allah gerus hatinya. Dengan apa? Dengan Allahumma sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Pasti Allah bersihkan hatinya. Allahumma sholli ala Muhammad. Maka pentingnya kita duduk di majlis taklim seperti ini untuk apa? Untuk kita menambah ilmu. Untuk apa? Untuk kita mendekat kepada Allah. Untuk apa? Untuk kita mendapatkan syafaat baginda Nabi Muhammad SAW. Maka ketahuilah kita, maaf apalagi al-fakir yang kurang ilmu, yang gak punya ilmu. Al-fakir gak pantas sebenarnya, cuma amr dari guru. Kalau perintah guru kita kadang laksanakan, bisa tulahan ini. Bujuran. Orang tua itu banyak Pak. Orang tua itu ada 3. Pertama, orang tua yang melahirkan kita. Kedua, orang tua yang melahirkan istri kita. Yang ketiga, orang tua yang mengajarkan kita tentang agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu guru. Tapi kalau di pondok kita diutamakan untuk guru daripada orang tua yang melahirkan kita. Kalau di pondok, kalau guru kita panggil ya alwi ta'al, abangnya panggil ya alwi ta'al, anda wajib mana? Anda wajib ke guru saya. Wajib Pak? Ini penting, ini mahal. Wajib ke guru. Tapi kau ke guru, ya ke orang tua. Pada waktu kau di mana, kau wajib datangi gurumu, karena guru bakal mendapatkan keberuntungan dunia wal akhirat. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Maka jelas tadi guru menerangkan tentang haji. Masya Allah, disebutkan tadi yang haram bagaimana, yang makruh bagaimana. Yang penting anak ingatkan sekali lagi, anak ingatkan buat para bapak-bapak, kalau pakai baju ihram, hati-hati, jangan pakai kawat. Hati-hati, kamu pakai kawat, apa
Nah, kan boleh. Harus bertelanjang bugil, pakai baju ihram. Kalau perempuan, ingat, ini bukan kita mau ke Singapura atau mau ke mana, Amerika Serikat, Los Angeles, mau berdandan-dandan kayak kondangan. Ingat bu, kalau kita umur berangkat ke umroh atau mau haji, jangan pakai bawa lipstik atau bawa minyak wangi. Namun lagi sebelah di terkadung batal deh. Lalu nanti sampai di Mekah kita ngambil ini, kita bertaklid pakai mazhab Imam Malik. Supaya apa? Kenapa pakai mazhab Imam Malik? Sekarang Imam Syafi'i. Di Indonesia Imam Syafi'i. Kalau di Mekah ikuti orang Imam Malik. Jangan sok tahu kalau pakai Imam Syafi'i di Mekah kada bakal umroh inang. Kenapa? Tawaf batal. Kesentuhan bini lain. Maka bentuk itulah keistimewaan agama yang paling bagus, yaitu ada agama Islam. Wah, Rasulullah Muhammad dibikin rinci, dibikin jelas, gampang, enak, sampai diatur dari mulai meleknya mata sampai tertutupnya mata, juga diatur oleh Allah. Mau guring, ada doanya. Mau masuk WC, ayo, apa doanya? Apa? Wah, Rasulullah Muhammad 1000 berikam. Tahun depan. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal, dapat pahala 10. Mau dapat kami aja. Nah, supaya kada bungul, ingat masuk WC pakai kopi pak, pakai kopi lah. Supaya kada diisi setan. Kopi 20 pahala. Kalau kepingin, maaf. Kalau masuk WC pakai baju yang mana baju itu buat mandi, kubui, jangan berkandang bukil. Karena di situ ada makhluk. Ini bukan mau jorok, ini ilmu. Supaya tidak ada makhluk yang melihat di mandi. Kira-kira. Mudah-mudahan kita terapkan yang diajarkan oleh guru kita supaya kita bisa gampang untuk melangkahkan lewat jembatan Shirathul Mustaqim. Lewat jembatan Shirathul Mustaqim itu pak, kadang lurus pak, zigzag kadang 500 tahun pak, jauh. Tapi bagi orang mukmin, Muslim, Nabi, dapat sahabat Nabi seperti kilat pak. Cepat. Pertama kali siapa? Perempuan-perempuan disuruh nunduk semua laki-laki. Karena siapa? Karena Fatimah Zahra akan melewati jembatan Shirathul Mustaqim. Bersama siapa? Bersama yang mencintainya, yang mengikutinya, yang suka dengan apa yang dipakai oleh ajaran-ajaran Nabi-Nya. Maka mereka akan ikut dengan Siti Fatimah Zahra. Mudah-mudahan bebinian yang ikut majlis taklim Rasulullah SAW di sini, mudah-mudahan dapat sahabat Nabi bersama Siti Fatimah dan Siti Khadijah. Amin. Amin ya Allah. Amin. Dan mudah-mudahan bapak-bapaknya, mudah-mudahan ada koler lagi ya Allah untuk majlis taklim. Apalagi mudah-mudahan setiap subuh ikut lawan guru. Mudah-mudahan setiap subuh ikut apa namanya bro? Bikir. Baikkan, oh ya, artinya bikir. Kalau bikir itu perawan artinya baikkan ya, baikkan. Allahumma sholli ala Muhammad. Mudah-mudahan apa yang dijelaskan oleh guru Al-Faqir tidak mengajari. Al-Faqir perintah guru Al-Faqir. Jangan berulah ini. Dari dokter halal minta ampun dari kawan dan kawan. Mudah-mudahan kita mendapatkan sahabat baginda Nabi Muhammad SAW. Ulun gak pantas sebenarnya ngomong begini, cuman ulun ingat perjalanan ulun ini, masya Allah, banyak manusia yang ulun temui aneh-aneh. Datang ke Balikpapan, ada yang aku Tuhan, ada Habib Ana Rabbul Alamin, hebat, kalah Fir'aun. Bujuran ada dulu. Ada lagi, anak dia Habib, kalau tidak Habib, ujung-ujung Habib,
ulun beli darah pian buat apa? Ulun buat ini itu biji ulun kalau apa masuk aja deh. Gitu. Bodoh itu. Biji ulun kalau apa masuk aja deh kalau ulun bodoh itu. Bagus. Idiot. Stupid apa? Bukan begitu cara cinta. Salah itu cinta. Maka dari ilmu kita mencintai seseorang itu mendapatkan cinta yang sempurna. Tapi kalau ilmu tidak ada, mencintainya akan rusak cintanya. Ya kan? Coklat sama tai kucing tidak bisa dibedain. Makan berantakan umur. Kenapa? Tidak punya ilmu. Nah, maka itu al-fakir alhamdulillah ketemu makhluk-makhluk yang aneh-aneh itu, masya Allah. Yang namanya yang di daerah Kalteng, masya Allah, ngomongin tauhid Nur, apalagi tentang Nur Muhammad. La ilaha illallah. Alhamdulillah kita ulun lagi asik dengan Nur Muhammad kita. Muhammad kita. Ini Muhammad mana nih? Muhammad anak Audin? Bukan. Muhammad yang mana? Muhammad yang di Madinah. Ulun pengen tempeleng kan orang tua. Allah aja nggak pernah memanggil kekasihnya yaitu dengan nama Muhammad yang ada. Di Quran Muhammadul illa Rasul bi abdihi lailal masjidil haram ya. Abdi dengan pangkat semuanya. Ada makhluk saat ini lucu kadang-kadang. Tidak. Ngomong Muhammad aja Muhammad dekat. Oh, Allah dekat lagi asik dengan Nur Muhammad aneh. Hati-hati. Ya, seakan-akan Nabi itu mencintai salah. Bahkan zaman ulun masih umur 10 tahun di daerah Sunda, Jasun agamanya, ngaku Nabi. Ada tuh ngaku Nabi, namanya Tukimin, orang Sunda Tukimin. Namanya siapa? Saya Tukimin, saya Nabi yang ke-26. Dapat dari mana? Ilham dari Ciawi. Kalau ke Ciawi dapat talas. Tahu talas apa namanya orang sini? Ini gajah di Gunung Salak. Ulun dapat ilham. Malaikat Jibril datang ke ulun. Nama dia siapa? Nama ulun yaitu Tukimin. Nabi namanya Tukimin. Baca selawat ada nyaman. Ya Rabbi sholli ala Tukimin. Nyaman. Ya Rabbi sholli ala Tukimin. Gak nyaman bohongnya. Dan saya mendapati itu aneh-aneh. Datang ke sana lagi ngaku Tuhan di balik papan. Ana Rabbul Alamin berbaik. Semua pakai duit. Nah iya. TKI dulu. Aneh. Macam-macam Pak. Alhamdulillah kita dipilih oleh Allah untuk duduk di sini karena Allah ingin kalian mengenal Habibuna Muhammad. Pak, gak mungkin masa ada orang kayak gitu. Ada Pak. Saya nemui berpander, bahkan adu argumen, bahkan saya diusir. Pernah kacau. Kejadian. Maka amankanlah tempat kita, yaitu Ampah. Kalau bukan kita semua yang bergerak, anak-anak muda sudah main setan gepeng, yaitu judi slot. Nah, baru tahu saya judi slot. Nah, orangnya di rumah aja tapi berduit aja. Kenapa? Main judi slot. Hati-hati. Anak muda kita, Allah intabi, zaman ini fitnah yang sangat luar biasa. Sabu-sabu makin menjadi. Anak muda sudah tidak mau ikut majelis taklim lagi. Khawatir tempat kita khawatir. Jangan salahkan kalau datang bencana Allah berikan kepada di sini seperti maka persiapkan anak-anak muda kita, bawa anak-anak muda kita, larang kalau dia melakukan yang tidak, bawa ke sini. Karena apa? Karena Allah akan menjamin kita masuk surga yang Allah Subhanahu wa taala dengan mengenal yaitu Habibuna Muhammad. Siapa yang mengenalkan? Kalau bukan guru kita yang paling muas ini. Allahumma sholli ala Muhammad.
udah muda, alim, bungas lagi. Mudah-mudahan jangan kawin lagi ya Allah. Kasihan bininya. Jadi Anda ini tidak ceramah. Al-Fakir ini berbagi kisah yang Al-Fakir temukan di daerah Kalimantan, yaitu terutama Kalteng. Saya ke Palangkaraya, ada orang oknum di mana orang-orang yang di sana itu tentang Nur Nabi Muhammad SAW, bahkan sedikit-sedikit Allah Ta'ala menggerakkan. Nah, Allah Ta'ala menyuruh ulun melawan diri Allah Ta'ala. Astagfirullahaladzim. Ini kacau banget. Dikasih ayat, ulun ini nggak ada ayatnya, kada ada kitab, kada ada di Quran, kada ada di hadis. Lalu di mana? Nah, ini terjadi di daerah Kalteng. Apalagi di daerah Jawa. Macam-macam Pak yang ngaku Nabi. Ada namanya Tukimin, sudah terjadi. Bahkan ada yaitu orang ngaku Nabi pembinian. Kita tahu loh. Liaiden. Pertama ngaku Nabi. 2 tahun kurungan, dibuka kurungannya, bebas, ditanya lagi, mau jadi Nabi? Enggak, ampun, saya nggak mau jadi Nabi. Terus, sekarang saya malaikat Jibril. Terjadi Pak. Jadi kita jangan merasa aman. Ikuti guru kita. Metode guru kita subuh berjalan sama-sama, ikuti. Untuk apa? Untuk membentengi kesehari-harian kita. Pak, tidak ada jaminan manusia masuk surga. Gak ada jaminan Pak. Pak, Habib, gak ada jaminan. Guru, gak ada jaminan. Siapapun gak ada jaminan. Kecuali Nabi Muhammad SAW yang punya surga. Pak, gak ada satu ayat, satu hadis pun guru masuk surga, Habib masuk, gak ada satu ayat pun. Ingat anak Nabi Nuh, anak Nabi. Maka saat ini jagalah diri kita dari fitnah-fitnah dajjal. Jaga diri kita dari agama kita bawa. Mudah-mudahan dengan ini Al-Fakir berbagi, yaitu berbagi pengalaman untuk kita semuanya. Jadi Al-Fakir cuma bisa mengatakan intabi, hati-hati. Zaman ini luar biasa. Kita di sini nggak tahu di sana bagaimana. Kita di sini merasa aman. Ingat, jangan merasa aman. Kokohkan, kuatkan iman kita. Bentengi dengan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maka malaikat tadi yang mencatat orang yang duduk di sini, malaikat mengatakan, beruntung kau fulan, wahai hamba, wahai makhluk yang Allah ciptakan, beruntung engkau dipilih oleh Allah. Narai, kenapa? Yang dipilih oleh Allah. Allah cinta lawan engkau. Jangan disia-siakan waktumu, jangan disia-siakan umurmu, maka akan kelak di yaumul qiyamah dipertanggungjawabkan itu semua oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita mendapatkan ampunan dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang sakit disembuhkan, yang pulang dari sini membawa banyak dosa, pulang dari sini insya Allah dihapus dosa-dosanya oleh Allah. Ya Allah, yang lagi susah mencari rezeki, mudah-mudahan dimudahkan rezekinya. Ya Allah, yang lagi gundah gelita gara-gara pacaran, putuskanlah ya Allah pacaran itu, langsung nikahkanlah ya Allah, langsung kawinkanlah ya Allah. Mudah-mudahan berkat majelis taklim sini, mudah-mudahan kita mendapatkan ampunan, dapatkan taufik hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya Rabbal alamin, Rabbi fanfa'na bi barakatihim واعلم الحسنى بحرمتهم وعملنا في طريقتهم وافزوا الى الفتن. وصلى الله على سيدنا محمد نبي الامر وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Minta ampun, minta maaf, minta ridho, minta halal apabila Al-Fakir punya bicara, Al-Fakir punya suara yang tidak bagus, Al-Fakir kurang berkenan omongan Al-Fakir, mohon ribu-ribuan minta ampun, minta maaf, apalagi ditambah minta ridho, minta halal, dibiarkan. Alhamdulillah. Ya.
minta maaf, minta ampun. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah kita semua sudah mendengarkan nasihat emas dari beliau. Mudah-mudahan kita tahu mengamalkan seberataan dan mudah-mudahan kita dikumpulkan dengan sidin sampai menuju surga Firdaus. Amin ya rabbal alamin. Terakhir Bapak dan Ibu, sidin apa namanya? Membawa jualan sidin apa namanya, jahe kah? Kopi jahe kah? Gula jahe. Ada rempah-rempahnya, masya Allah. Apa sih lu tadi? Ada penyakit di dalam tubuh perempuan yang ada bisa beranakan, makanya itu insya Allah yang ada bisa beranakan, insya Allah akan beranakan. Alhamdulillah ya. Apa namanya, hadiahnya 50.000. Silahkan kalau yang mau beli apa namanya datang ke sini atau ke Haji Hajri lah. Masya Allah. Mudah-mudahan dikumpulkan karena di dalam surga seberataan. Mudah-mudahan masuk surga tanpa dihisab. Mudah-mudahan bisa istiqomah semuanya. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin.